Shalom. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang ibadah live streaming di rumah, siap diberkati firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat 8 berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah berpikir seperti Tuhan pikir. Apa Bapak Ibu? Berpikir seperti Tuhan pikir. Tadi di ayat 6 berkata demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Garis bawahi memulihkan kerajaan bagi Israel. Murid-murid ingin Tuhan Yesus menjadi raja atas Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Apakah ini keinginan Tuhan? Apakah ini pikiran Tuhan ingin memulihkan Israel secara jasmani? Nah, ini yang perlu kita jawab. Apakah yang murid-murid pikirkan sama dengan yang Tuhan pikirkan? Ini harus kita jawab bersama-sama. Kita semua tahu ya, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, banyak orang itu berbondong-bondong datang mencari Yesus. Apa tujuan mereka datang mencari Yesus? Kebanyakan orang-orang datang mencari Yesus adalah mencari mujizat, mencari kesembuhan. Ya, Yesus bisa menggandakan roti, Yesus bisa menggandakan ikan. Tujuannya adalah jasmani, materi, dan duniawi. Makanya tidak heran ketika orang-orang datang untuk mencari Yesus, suatu ketika Yesus sengaja menyingkir dari mereka. Coba kita lihat kisahnya di Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di sebelah laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan apa? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah apa? Makan roti ini dan kamu menjadi kenyang. Yesus berkata, kamu datang itu loh, bukan melihat tanda-tanda bahwa aku ini Mesias, aku ini Tuhan. Makanya kamu mencari aku, tapi kamu cari aku semata-mata persoalan perut. Kamu makan menjadi kenyang. Ada enggak jemaat yang demikian? Gak ada di sini. Gak ada juga yang lagi ibadah live streaming. Kenapa Yesus menyingkir dari mereka? Karena Yesus enggak mau mereka datang hanya mencari yang jasmani, ya, yang duniawi. Mereka datang mencari Tuhan, tujuannya jasmani, materi, dan duniawi. Waktu Yesus disalibkan, murid-muridnya lari kocar kacir. Hanya seorang murid saja yang mengikuti mereka. Siapa namanya? Mengikuti Yesus. Siapa? Petrus. Itu pun menyangkal Tuhan sampai 3
Apakah kamu di antara kamu adalah salah satu di antara mereka? Takutan Petrus. Bukan. Dia menyangkal Yesus sampai tiga kali. Kenapa saat Yesus mau disalibkan murid-murid lari kocar-kacir? Karena dasar iman mereka tidak kuat. Dasar mereka cari Yesus itu tidak kuat. Mereka hanya melihat Yesus melihat Yesus bisa menggandakan roti, bisa membuat mujizat, bisa membuat orang mata buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Jasmani, materi, dan duniawi. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita berpikir seperti Kristus berpikir. Bagaimana kita berpikir seperti yang Tuhan pikir. Pertama, kita lihat kembali ke Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 berkata demikian. Saya baca ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Setelah Yesus bangkit dari kubur, secara berturut-turut dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menampakkan diri kepada banyak orang. Murid-murid mulai percaya kembali kepada Yesus. Mereka punya harapan kepada Yesus. Dulu mereka juga cari Yesus, mengikuti Yesus, bahkan di mana Yesus berada, dia di situ dia berada. Karena dia melihat banyak sekali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ketika Yesus mau disalibkan, mereka lari kocar-kacir, tidak ada satupun yang berani dekat. Tetapi ketika dia tahu Yesus bangkit dari kubur dan mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus hidup, kepercayaan mereka kepada Yesus kembali lagi. Mereka mulai percaya lagi kepada Yesus. Makanya dia bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan murid sebelum Yesus terangkat ke surga. Murid bertanya, maukah engkau Tuhan loh, engkau sudah bangkit, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka memang sudah kembali percaya kepada Yesus. Cuma pikiran mereka, para murid-murid tetap saja berpusat kepada jasmani, materi, dan duniawi. Dan ini tidak bernilai kekal Bapak Ibu Saudara. Mujizat yang paling dahsyat bukan kesembuhan. Mujizat yang paling besar bukan membangkitkan orang mati. Kalau hari ini ada yang meninggal mati dibangkitkan, saya mau tanya nanti mati lagi tidak? Nanti toh satu hari juga akan mati lagi. Berarti tidak memiliki nilai yang kekal. Ketika orang dibangkitkan, orang manusia bersorak-sorai. Senang, waduh ada kesembuhan, ada mujizat, ada kebangkitan. Semua senang. Pertanyaan nanti mati lagi tidak? Nanti juga akan mati lagi. Manusia bersorak-sorai, apakah di surga bersorak-sorai? Belum tentu Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Tahu ya kisahnya ya. Di Injil Lukas pasal 17. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Tapi berapa yang datang kembali kepada Yesus? Halo? Berapa? Cuma 10%. Di mana yang 9? Saya mau tanya, ketika 10 orang kusta disembuhkan, apakah malaikat di surga bersorak-sorai? Tidak. Hanya seorang saja yang kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19 ya. Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19.
Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai ayat 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Ya. Buat apa kalau kita dapat kesembuhan tapi kita tidak ada keselamatan? Buat apa kita ada kesembuhan, buat apa ada mujizat tetapi kita tidak hidup di dalam pertobatan? Mujizat yang paling besar bukan kita disembuhkan. Mujizat yang paling besar bukan kita diberkati secara materi. Itu tidak bernilai kekal. Mujizat yang paling besar adalah ketika kita bertobat, menerima Yesus Kristus Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Itu ada nilai kekal di sana. Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang-orang datang ke gereja tujuannya cari kesembuhan. Ya baik. Orang datang di gereja dia tujuannya diberkati Tuhan. Itu baik juga. Saya mau kasih tahu. Ketika engkau dapat berkat yang banyak. Hanya engkau yang senang. Tapi di surga belum tentu senang. Ketika engkau terima kesembuhan, hanya engkau yang senang, belum tentu di surga senang. Ketika engkau hidupmu dipulihkan, engkau puas, engkau bahagia, belum tentu di surga merasa senang, bersorak-sorai. Belum tentu. Bagaimana kita berpikir seperti Tuhan berpikir? Kita jangan fokus kepada hal-hal yang duniawi, materi, dan jasmani. Dan kita harus fokus kepada hal yang bernilai kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika engkau disembuhkan, engkau bahagia, engkau senang, engkau bersorak-sorai. Tetapi di surga tidak bersorak-sorai. Tetapi ketika engkau disembuhkan, engkau menangis, engkau berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Mulai hari ini saya mau berubah karena Tuhan baik dengan saya. Saya mau bertobat, saya mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya mau hidup dengan kebenaran. Dan mengambil keputusan, saya mau bertobat. Saya mau katakan, malaikat di surga bersorak-sorai. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu baru-baru bernilai kekal. Amin. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kita ini Bapak Ibu Saudaraku hanya ngejar bonusnya saja. Kita seringkali hanya kejar yang namanya itu hadiahnya saja. Tapi berkat utamanya kita tidak terima. Kalau misalnya kamu mau pergi beli mobil sekarang, beli mobil. Kalau kamu beli mobil ya, kamu dapat sepeda motor. Mobil Kijang lah, kita beli Kijang ya, 450 juta. Ketika kita beli kita dapat sepeda motor ya. Kita bayar 450 juta, kita dapat sepeda motor, kita senang sekali kita dapat sepeda motor. Dan mobil baru kita abaikan. Kenapa? Senang dengan sepeda motor. Saya mau tanya, pintar apa bodoh kita? Halo? Kita bayar uang mahal-mahal untuk dapatkan mobil, tapi kita senang dapat sepeda motor. Kita sebagai orang Kristen juga seringkali seperti itu. Ya. Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa, yang hebat, tapi kita senang hanya mau terima berkat yang tidak bernilai kekal. Makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama bagi hidup kita. Ya. Kalau soal berkat jasmani, berkat kesembuhan dan lain-lain, itu hanyalah bonus buat kita. Amin.
Jangan kejar itu Bapak. Kalau mau bilang, kalau uang itu kalau kita kejar dia akan bersayap dan terbang. Baiklah kita fokus pada hal yang bernilai kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita berpikir seperti Tuhan berpikir. Kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 7 dan 8 ya. Saya akan bacakan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 7 berkata, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ya. Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti ya, pertanyaan murid-murid dengan jawaban Yesus itu tidak sinkron. Murid-murid bertanya apa? Maukah kamu memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabannya hanya mau dan tidak, bukan? Tapi Tuhan jawabnya apa? Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Memang hidup ini banyak orang yang kepo. Yang suka campur urusan orang lain. Sampai urusan Tuhan juga kita seringkali mau ikut campur. Ya. Ada orang jemaat tanya kepada saya, Pak, Metusalah itu umurnya sampai 969 tahun. Apa saja yang dikerjakan Pak? Bapak tahu Metusalah kerjakan apa? Umurnya 969 tahun. Kerjanya apa dia? Apa yang dia kerjakan? Ngapain kita urus itu? Nggak penting bagi kita. Ya. Betul tidak? Pak, Nabi Nuh itu bikin kapal di atas gunung. Ya. Caranya bagaimana? Ada mau tahu? Ayo nanti turun nanti tanya saya kasih tahu. Nabi Nuh bikin kapalnya itu, Batra itu gimana caranya? Mau? Saya akan jelasin detail. Mau? Tapi bukan di sini ya, nanti di bawah nanti saya jelasin nanti. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti itu. Kita seringkali kita mau cari tahu hal-hal yang tidak perlu kita tahu. Untuk apa Bapak Saudaraku? Kita cari tahu Metusalah hidupnya 969 tahun, dia kerja apa di sana. Buat apa kita cari tahu Nabi Nuh buat Batra di atas gunung itu. Caranya bagaimana dia caranya. Untuk apa saya tanya Bapak Saudaraku. Tuhan jawab, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu. Ketika Tuhan Yesus, ya, ketika murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan jawabnya sepertinya tidak nyambung. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Gak usah cari celah kesalahan Alkitab. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu sempurna, tidak ada salahnya. Sampai titik koma pun tidak ada salahnya. Karena firman Tuhan itu adalah sempurna. Yang Tuhan mau kita, tidak usah cari-cari tahu yang tidak prinsip. Carilah tahu yang prinsip. Yang penting Bapak Saudaraku. Amin. Tuhan sangat rindu kita berpikir seperti Tuhan pikir. Kita lihat di ayat 8. Kisah Rasul pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, ulangin di bagian A saja. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat 8a ini ada hukum sebab akibat. Kita ini akan menerima kuasa ya. Kalau Roh Kudus turun
atas hidup kita. Yuk katakan kita ini akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Jadi kalau kita tidak akan terima kuasa kalau Roh Kudus tidak turun atas hidup kita. Kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Kapan Roh Kudus turun atas hidup kita? Halo? Kapan Roh Kudus turun atas hidup kita? Ya Pak. Kalau Roh Kudus turun atas hidup, kalau saya berbahasa roh Pak, ya pala Pak. Bukan Bapak Saudaraku. Engkau bahasa roh sampai berbui Bapak, belum tentu Roh Kudus turun atas hidup saudara. Kalau tidak ada perubahan karakter dalam hidup saudara. Amin. Oh, Roh Kudus turun atas hidup saudara? Roh Kudus turun atas hidup kita ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ketika kita percaya bahwa Yesus mati bagi kita di atas kayu salib dan dia datang ke dunia, dia Allah datang ke dunia menebus dosa umat manusia, memberikan dirinya disalibkan, menggantikan dosa kita, dan ketika kita percaya kepadanya, kita peroleh yang namanya keselamatan. Dan kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu kita akan menerima kuasa. Roh Kudus akan turun atas hidup kita. Amin. Amin. Yang amin cuma satu orang saja. Yang lagi ibadah live streaming, amin. Bukan kita berbahasa roh, Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dengan teliti, bahasa roh itu bukan untuk orang beriman. Bahasa roh itu untuk orang yang tidak beriman. Bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri, ya. Bukan untuk kita siokan. Ketika kita lemah, ketika tidak berdaya, ketika kita merasa tidak mampu, kita berdoa, makanya kita keluarkan ucapan-ucapan yang tidak kita bisa ini, yang bisa kita bisa kontrol lagi dan dikontrol oleh Allah, dan kita keluarkan keluhan-keluhan yang sesat dalam hati kita. Itulah ketika itu Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk berbahasa roh. Amin. Bukan kita untuk sio-sio. Bukan untuk cari kuasa. Kuasa itu turun atas hidup kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Kapan kita dipenuhi Roh Kudus? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hidup di dalamnya. Banyak orang mengaku percaya Yesus tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Berarti dia sebetulnya tidak percaya kepada Yesus. Bapak sudah percaya kepada Yesus? Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalamnya. Sesuai firman-Nya. Dan ketika kita hidup sesuai firman-Nya, Roh Kudus turun atas hidup kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita ini menerima kuasa. Amin. Kuasanya untuk apa Bapak usaha kita terima kuasa? Oh Pak, saya terima kuasa untuk saya menjadi kaya Pak. Bukan. Saya terima kuasa supaya saya bisa melakukan mujizat kesembuhan. Bukan. Hati-hati Bapak Saudaraku. Kalau kita baca dengan teliti. Di Matius pasal 7 ayat 23. Bukan orang berseru-seru kepada Tuhan. Masuk dalam kerajaan. Tetapi orang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang. Tuhan, saya sudah melakukan mujizat. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Kita terima kuasa untuk apa? Kita lihat kembali di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Yuk. Ya dengan teliti ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan apa? Yuk katakan yang kelas menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kapan kita akan terima Roh Kudus? Kalau kita percaya Yesus sudah mati bagi kita, menggantikan dosa kita.
maka kita diberikan kuasa. Kuasa itu kita dapatkan untuk apa? Baru kita baca ini loh. Halo? Untuk apa? Menjadi saksi. Menjadi saksinya Tuhan. Yang Tuhan mau hidup kita adalah menjadi saksi. Bagaimana kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir? Kita harus bisa menjadi saksi bagi Kristus. Saksi Kristus. Oh Pak, saya percaya Tuhan Yesus Pak. Saya menjadi kaya Pak. Pak, saya percaya Yesus, saya disembuhkan Pak. Kalau Bapak percaya Yesus, Bapak nggak usah susah-susah. Bapak nggak percaya Yesus, nggak usah susah-susah. Bapak bisa jadi kaya. Kalau mau cari itu, Bapak, Ibu, Saudara ke Gunung Kawi bisa. Pak, percaya Yesus ada kesembuhan, pasti ada kesembuhan Pak. Kalau itu paranormal juga bisa, dukun juga bisa. Kita menjadi saksi adalah kita berbicara tentang diri kita. Dulu kita itu punya karakter yang jelek, kita tidak hidup dalam kebenaran, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, karakter lamanya kita ubahkan. Dulu kita menghadap kepada dosa, ketika kita percaya kepada Yesus, kita mulai hidup baru, kita hidup dalam kebenaran, kita tidak main-main dengan dosa, kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Aminnya letoy. Khotbah-khotbah demikian saya tahu itu tidak disukain oleh banyak orang. Tapi gerejanya harus mengajarkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Gereja bukan hanya berbicara tentang janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Amin. Tapi gereja Tuhan harus berbicara tentang perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dengan baik, kita lihat dengan baik Alkitab, hanya ada dua hal. Alkitab berbicara tentang perintah Tuhan dan janji Tuhan. Perintah Tuhan itu adalah kesukaan Tuhan. Katakan perintah Tuhan itu adalah kesukaan Tuhan. Janji Tuhan itu adalah kesukaan manusia. Betul tidak? Jangan hanya kita gereja Tuhan hanya mengklaim janji Tuhan. Tapi perintah Tuhan kita tidak pernah mau lakukan. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tujuannya apa kita terima kuasa? Jadi saksi bagi Tuhan sudah ubahkan hidup kita. Kita akan bercerita bahwa Yesus mengubahkan hidup kita. Dalam Yesus ada keselamatan. Dalam Yesus ada pertobatan. Dalam Yesus ada pengampunan dosa. Hidup kita ini harus menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Jangan kita percaya kepada Yesus hanya berpusat kepada materi, duniawi, dan jasmani. Semua itu tidak bernilai kekal Bapak Ibu Saudaraku. Yang saya tahu, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir tentang sandang dan pangan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir tentang masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara tidak usah terlalu khawatir tentang pandemi itu mau berapa lama. Ya. Yang kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yang penting kita pegang ya perintah Tuhan dan kita lakukan. Dan janji Tuhan itu so pasti dalam hidup kita. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang singkat ini bersungguh menjadi berkat buat Bapak Saudara.